jelas seperti yang kamu bilang, mungkin ya itu udah kalau jadi terima kasih buat Luban ya. Jadi ya kita bakal lihat aja apakah Luban yang dibawain sama Ratu ini bakal seperti yang udah mereka strategikan. Oke, kita akan mulai untuk game yang pertama dari Best of Five series kita, Rex Regal Chaos versus Boom Esports. Ini bakal jadi game awal yang menentukan nanti tentunya siapa yang menang di game pertama. Biasanya tuh udah bakal enak banget sih dapetin poin ya di game kedua. Itu ngaruh ke mental juga pastinya, karena ya sekali lagi ini off late stage lu main lihat langsung wah kamu gitu jet lag gitu ya, karena di sana kan masih siang. Sekarang di sini udah malam hari dan kayaknya arahnya juga baru nyampe belum lama ini ya gitu kan dilihat sama mungkin halnya dengan Boom. Jadi ini lumayan match yang berat lah, karena ya pada terakhir juga kalau misalkan lu menang lu bisa lolos dan lanjut main di WC, lu bisa lalu pulang ya cuma buat nongkrong doang gak bisa pulang lagi. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Meskipun akhirnya emang harus satu-satunya dari salah satu dari dua tim ini ya harus memilih dari sama. Dan seperti kita udah bahas tadi dari sebelumnya, mereka bawain grup yang sebenarnya ini kalau ditabrak sama Lianpo, ditabrak sama Angel, menurut gue kalau Lubannya ketemu gue dia bakal saya buat mereka mungkin punya Angel buat nanti pemain keren mengandalkan. Dan kali ini pergerakan dari Ajizik sudah mulai mengganggu ke Ajizik dan masih itu akan mengejar tapi dari Pai sudah membuka satu dua pattern out tadinya dan tidak akan terlalu overcommit sepertinya dari Rex Regal. Kalau di Covid karena dia tujuh kurang dan Luban udah tengah darah hilang aja, jadi lagi dari gesture juga harus bantu buat ngasih wave bringer dulu buat heal, dan udah dibantuin juga nih Fresh kan di arah sana. Bakal dibantuin lagi itu step Pebble Dance juga cuma buatnya peringatan aja karena dia kan lo udah main Luban udah pasti ini bakal gerak energi banget, jadi udah kayak harus nerima potensi kalau misalkan tuh bakal kalah sama Kaiser nanti. Nah sementara pergerakan dari Liga ini yang kita udah tahu ya misalnya orang berporosnya sama dia. Kalau dia sampai tumbang, bakal susah banget karena arah kill. Sementara di area bawah, bakal coba dibuka dari seorang Angel lah dengan satu gol dari Lilian saja mengusir aja pergerakan dari Precious karena kelihatan banget seperti yang Lihan udah bahas. Ini Jianya benar-benar di babysit dari awal. Ya udah harus banget ya dijagain karena dia butuh item juga dari ini. Dan yang berbahaya sebenarnya kalau main di top ini ada ini ya ultimate dari Ladies yang bakal nyusahin banget di Marani. Gimana kalau misalnya harus defense belum lagi tapi zoning out sama model kayak Aether pakai Invisible Warrior sekuat-kuatnya out, dan kalau misalkan ditabrak sama Kaiser ini bisa nggak bakal cukup buat bunuh Kaiser. Karena di area bawah Nightmare benar-benar di pressure oleh kedua belah pemain dari Boom Esports dan dia cukup respect sih, dia nggak mau terlalu sampai yang overcommit banget, nggak mau sampai dia pick off karena biasa di kelas ini lumayan berimpact juga untuk dia ada lane, karena kalau lu sampai tinggal di kelas lane atau mungkin lane dia dulu di sana lawan itu bakal susah banget sebenarnya untuk laning lain mid dan juga farmnya untuk karena kalau mereka jadi main rotasi untuk bisa cover first dari kelas lane yang pick off sama lawan. Jadi persiapan sana bakal ada sustain lagi tapi dari Cina transisi nomor 1 nyawa lagi sampai ke sana masih ada pet yang udah dibuka sama Pai. Ya, mereka udah dapetin 2 killer ini karena satu kematian dari dia, cuman nggak masalah karena dari dia juga dapetin kill. Sebenarnya sangat mungkin kalau pikir ini pasti ikut banget ya bagus banget kayak metanya ya, jadi mungkin bisa dibilang orang sekarang pakai Watch of Tears dari Ladies dan ini kayak bakal keren, bakal ditebak saja. Karena sebenarnya brilliant, saya udah siap buat dia bakal kejar lagi. Udah siapa nanti yang dari Fresh tumbang. Belum lama lagi dan kawan-kawan dari arah itu. Iya, itu satu buah zoning yang bagus ya sebenarnya dilakukan oleh Rex Regal karena mereka tahu mereka bisa dapetin trainernya. Tidak ada skill bisa terjadi di bawah dan benar-benar mereka nggak bisa sampai di area bawah, mereka sampai di area atas. Mereka dari seorang Roy lain yang lagi karena memang bisa jadi satu dari itu tapi oleh seorang Ajizik di sini. Kaiser Invisible Warrior untuk melawan Aura dan mungkin lu bilang overpower buat saya selalu ada counter buat hero. Dan Invisible Warrior bener-bener kayak jadi skill yang bener-bener bikin hero Kaiser ini bikin tank banget. Jadi ya mau gak mau lu harus fighting. Kaiser
Invincible Warrior karena itu kan dia block damage. Itu udah nge-block damage, jadi dia damage yang masuk kena buat gak resistance lagi buat kayaknya dia bisa sustain gimana. Iya, dan bahkan dia dapetin movement speed tambahan, dia dapetin health yang lebih banyak, bahkan bisa dibilang ya damage untuk musuh-musuh yang terdekatnya tuh udah malah bener-bener lebih sakit banget. Kalau misalnya Kaiser lagi mode Invincible Warrior dan sayangnya dari Bai gak bisa untuk menghalau damage dari Kaiser. Kalau mau shutdownnya ada destroy a tower sendiri. Tapi kayaknya kecenderungan mereka tahu deh, karena Prison yang berada di area atas terus di posisi dari Nightmare dan dari Treasure oleh dua pemain Halo, mereka punya untuk main secara objektif dan apa sih hal yang dari a tower ada pertukaran tower di area atas dan di area bawah. Jadi dengan Lumba juga mereka bisa ini ya ngancurin tower atau mendamage tower di luar jangkauan tower. Cuma kali ini bakal dimajuin lagi. Udah ada Tempest Blade dari Aegis. Coba clear bagian clean terlebih dahulu. Dimana dari Impressive juga jaga brush-nya. Pemain dari RRQ juga kali ini harus main sabar karena pastinya sama-sama bisa nge-trap sih. Lo bisa di-trap sama model Lenizen. Dan cuman Arya ini juga sama sih. Dia juga hero late game. Jadi mana Arya ini gak bakal sekuat itu juga. Jadi buat play late game ya mungkin bakal susah di Kaiser sama Arya nanti dari tim RRQ buat lawan Lumba. Cuman tetap aja kalau misalkan Lumba bisa di-protect mati-matian sama RRQ, gua rasa ini bakal jadi suatu hal yang bagus. Cuma di bawah kayaknya RRQ juga bakal ngejar, bakal dimajuin lagi. Kalau misalkan kita kamera ini masih berpindah dan lihat sumpah begitu saja udah ditebas di arah sungai. Terjadi perang nampaknya dari Bai udah ngebukain juga ada kemudian atas yang keluar. Saya dari Jia udah bakal selamat lagi, sedangkan bagian backlane dari pemain Bung bakal dicacak oleh pemain RRQ. Doi udah bakal bertahan lebih lama lagi, dia harus cabut dengan dia punya ult. Masih ada posisian dari seorang Augran yang dimana langsung ngebahas lagi ada impresi udah bisa lagi akhirnya mengeluarkan double kill untuk Bai tentunya kali ini Kimo. Iya, itu satu buah tarik ulur yang manis banget dari Bai sendiri. Dia punya path of passing dan bahkan dia tahu kalau Jia ini bakal diprioritaskan untuk dikembangkan sama e-sport. So dia juga melakukan hal yang sama. Dia langsung loncat ke arah belakang, dia coba ambil lini belakang, dia coba usir pergerakan dari pemain-pemain e-sport lainnya. Jadi setidaknya meskipun kayak dari posisi Jia tumbang, ada trend yang berjalan dari Rex Regokian yaitu di tangan dari seorang Bai. Dan sekarang masalahnya Boom Esport, mereka kelihatan mereka bisa menangin skill this team fight, tapi masalahnya gak terlalu banyak nanti gak? Jadi kayak masih menang jumlah juga dari posisi Rex Regokian, sehingga mereka masih pegang dari perbedaan network yang bisa dibilang masih diunggulkan oleh RRQ di menit yang ke-8. Dan itu map awareness juga sebenarnya Boom agak sedikit kalah ya karena dari segi kontrol mapnya RRQ so far ini masih megang kendali meskipun tower sama dapetin nggak sama sih bawah doang dapetin sama tim Boom, sedangkan RRQ udah dapetin 2 karena dia memegang beban itu cepet banget untuk ngancurin towernya. Apalagi lubannya Jia ini lagi babysit banget, cuman ya sekali lagi mereka harus tetap fokus buat jagain lubannya karena tadi kecuali kan dipotong juga sama pemain dari Boom ya, meskipun tadi emang dari Boom Esport udah gak punya Harley lagi sih. Cuman ntar nextnya kalau misalkan main game ini bakal bahaya banget seandainya lubannya bakal ngecurin. Hal ini dibawa ke arah late game tentunya posisi dari Jia harusnya udah bisa dapetin beberapa item yang dibutuhkan juga. Dan sementara dari sebelumnya mereka harus menghindari tim fight yang dibuka, dan kali ini berdiri kembali oleh 663. Kali ini posisinya dia berhasil untuk ditumbangkan. Path of passing memang sempat dibuka oleh Bai, tapi dia tarik ulur terpaksa dilakukan oleh Bai karena dia tahu masih ada mode invisible warna dan bahkan kali ini double kill masih dapat oleh Jia. Sementara di sisi lain Toshi juga mendapatkan posisi yang sama, double kill untuk masing-masing kedua pemain. Sekarang tarik ulurnya masih berjalan. Baik, bakal coba terkena frozen, kali ini terkena pop up dari efek seorang dragon. Dan bahkan dua pemain dari Boom Esport mencoba untuk memaksakan menumbangkan Baik, tapi sayangnya terkena damage dari tower di area milik tower. Musuh banget untuk RRQ, mereka bisa ngebalikin keadaan dengan skill dan bahkan poking damage dari seorang Baik. Tapi ini tower mid-nya hilang, sehingga tadi ada Conductor of Souls dari Bai yang cepat banget waktunya. Cuma kalau kita bisa ngeliat tadi di war yang terakhir mungkin itu bener-bener si impresif Tremor Special langsung connect ke arah Luban. Bener-bener dikejar-kejar. Kalau misalkan Luban gak punya flash, dia udah mati lebih cepat dari itu. Mungkin dia masih bisa ke ini ya ngasih double kill tadi sebelum dia tumbang. Jadi emang harap ini pengen buat ngejagain Luban sih. Apalagi ya lu mainnya Dolia yang bener-bener kayak gak nge-protect banget. Paling nge-healnya juga harus jaga-jaga, taruh milih ntar mau nge-heal Augran atau mungkin nge-heal karakter lain. Cuma Blazing udah lihat dibuka, bakal dimajuin lagi sama Aegis.
yang dia pun nggak trigger buat ngebuka satu buah Invincible Warrior-nya. Harus cabut lagi Invincible Warrior dibuka, bakal maju lagi kata Pat udah dibuka dan Scorpion of Souls masih punya sebuah Resonance of Souls. Di mana kali ini dari sana cabut nggak bisa bertahan lebih lama lagi, dari Bay masih bisa buat ngerekin HP-nya. Buat seorang pemain dari Boom atau tim Boom kali ini harus mundur menghentikan langkahnya. Iya, posisi dari Bay juga kayaknya punya lifestyle yang cukup ya sebenarnya untuk ngepok tarik ulur. Dan kelihatan Boom Esports mereka sedikit kewalahan sih kalau mereka nggak bisa kayak all in masuk ke arah atau mungkin nargetin satu pemain yang udah mereka incar aja sih. Kayak mereka tahu nih mereka harus membagian ujiannya, mereka harus membagian bagian. Tapi ketika mereka all in masuk kayak Invisible Warrior dibuka sama Ajizik dan gak ada follow up yang cepat dari pemain-pemain Boom lainnya, itu kayak jadi sayang ngerti gak sih? Kayak posisinya lu udah masuk all in, lu harus udah tumbangin episode dulu main, tapi karena gagal dari posisi Araki mereka yang bisa untuk ngepok narik ulur ngerti gak? Jadi agak susah sebenarnya dari posisi Boom kalau mereka all in tapi gak dapetin target. Nah, itu sih, ini artinya juga udah bisa positioning dengan sangat baik lah, bisa dibilang Blade of Brilliance langsung dibuka secara prematur tadi oleh seorang 663 juga bakal kejepit udah demi kill dan Atsan juga langsung dibuka Path of Passing juga udah masuk Counter of Souls nampaknya kali nggak bisa buat dapetin siapapun di mana Remorse Special langsung Big Lane Flash juga bakal ke depan dua pemain dari Anarchy harus dipukul mundur 3 orang tumbang tinggal jadi harus pulang karena base karena masih ada seorang Kaiser dari Ajiz yang bakal mendorong mereka mundur. Tower didapatkan di bawah udah ada Overlord yang bakal jalan mendapatkan tower. Mereka bakal masih coba untuk nge-pressure lagi masih ada Maple Dance gak masuk pre-killnya dan naga bakal menghancurkan tower. Bagian dalam kali ini bakal masih maju lagi versus Supreme yang tadi satu kill tapi tinggal seorang Dolia sendirian. Duyung ini harusnya gak bakal bisa defense lagi. Udah masuk juga wave dari bagian bawah. Nampaknya kali ini Anarchy harus kehilangan game pertama karena Crystal Expose sudah dihancurkan oleh tim Boom Esports dalam satu jari. Tim Anarchy harus kehilangan di game pertama kali ini Cimo.